Dewa Obat Terkuat, Bab 371. Di sisi lain, Chen Gang meletakkan telepon dan mengerutkan kening. Dia dan Ning Xuan berasal dari dua kalangan yang berbeda dan hampir tidak berinteraksi satu sama lain. Namun, ada orang-orang di sekitarnya yang mengenal satu sama lain dan memiliki kolaborator dengan Ning Xuan, yang membantunya membuat film dan mencuci uang. Namun saya selalu berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari kontak dengan orang-orang seperti itu. Di mana Chen Fan? Chen Gang berbalik dan bertanya. Kami keluar untuk berdiskusi. Tuan muda telah bekerja keras akhir-akhir ini dan benar-benar berbeda dari masa lalu. Chen Fan memang sudah banyak berubah, apalagi setelah tinggal bersama Lin Yi, namun Chen Gang tidak bisa mengendalikannya saat ini. Telepon dia dan minta dia segera pulang. Selain itu, kamu mengatur beberapa orang untuk melindunginya. Mendengar hal tersebut, beberapa bawahannya terkejut. Tuan, apa yang terjadi? Jangan bertanya lagi. Lakukan saja apa yang aku katakan dan minta dia segera pulang. Jangan keluar selama periode ini. Chen Gang tidak menjelaskan banyak hal. Ya, dia selalu merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Jika dia menolak permintaan Ning Xuan, orang ini pasti tidak akan mudah menyerah. Dia dikenal mendominasi dan sombong, dan dia tidak pernah membiarkan orang lain mendorongnya. Chen Gang mondar-mandir, bertanya-tanya apakah ada cara untuk menemukan perantara untuk berdamai agar tidak membuat Ning Xuan tidak bahagia. Dia segera membuka buku alamatnya dan menelepon beberapa temannya. Pada saat yang sama, Chen Fan turun dari kantor rumahnya. Mengapa kamu begitu cemas hingga ingin aku kembali sekarang? Dia masih memiliki urusan yang belum selesai dan tidak ingin pulang. Kepala keluarga menyuruhku untuk segera kembali dan jangan keluar sebentar. Aku khawatir terjadi sesuatu. Sopir membuka pintu dan berkata, Tuan tidak memberitahu kami alasannya. Tuan muda bisa bertanya pada dirinya sendiri kapan dia kembali. Chen Fan tidak punya pilihan selain mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Dia hendak menunggu pengemudi ketika pintu mobil tiba-tiba terbuka kembali. Chen Fan berbalik dan melihat pengemudinya jatuh ke tanah, dengan darah keluar dari mulut dan hidungnya. Chen Fan terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, seorang pria kekar duduk di kedua sisi pintu mobil, menatapnya dengan ekspresi galak. Jika kamu tidak ingin mati, diam saja. Seseorang duduk di kursi pengemudi, menyalakan mobil, dan melaju pergi. Keluarga Chen Gang melakukan beberapa panggilan telepon, tetapi tidak ada yang mau mengarungi air berlumpur ini. Beberapa orang dengan koneksi baik membujuk Chen Gang untuk memberikan wajah yang layak diterima Ning Xuan, agar tidak mendapat masalah. Ning Xuan adalah seorang kaisar lokal di lingkaran bawah tanah, dia terbiasa menjadi kuat dan mendominasi. Chen Gang tidak punya pilihan, dia tidak ingin memprovokasi dia, tapi dia benar-benar tidak bisa menahan permintaan Ning Xuan. Bagaimana dia bisa memiliki reputasi besar sehingga dia bisa membiarkan Lin Yi mendengarkannya dan mengenal Ning Xuan. Dibandingkan dengan Ning Xuan, Chen Gang lebih tidak mau menyinggung Lin Yi. Mengapa Chen Fan belum kembali? Hampir 2 jam telah berlalu dan Chen Fan belum kembali. Chen Gang merasa lebih buruk. Tuan, saat dia mengatakan ini, seseorang berlari masuk dari luar dengan ekspresi panik di wajahnya, memegang kantong plastik di tangannya. Chen Gang melirik dan melihat bahwa kantong plastik itu sudah diwarnai merah. Tuan, ini tidak bagus. Tidak bagus. Para pria itu panik sambil memegang kantong plastik di depan Chen Gang dengan tangan gemetar. Tuan, salah satu jarimu. Kepala Chen Gang tiba-tiba berdengung. Dia mengenali cincin di jarinya. Itu milik Chen Fan. Dia hampir kehilangan keseimbangan. Ning Xuan sangat kejam. Saya baru saja menolaknya, dan dia membalas dendam pada Chen Fan begitu cepat. Mata Chen Gang memerah dan dia sangat marah. Dia adalah sosok terkenal di industri hiburan, tetapi Ning Xuan sama sekali tidak menganggapnya serius dan benar-benar memotong salah satu jari Chen Fan. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ning Xuan. Tuan Ning, apakah Anda bertindak terlalu jauh? Chen Gang menahan amarahnya. Putranya masih berada di tangan orang lain, jadi dia harus menahan diri meskipun dia ingin marah. Saudara Chen, jangan terlalu marah. Aku sudah cukup sabar menghadapimu. Ning Xuan tersenyum dan berkata, jika itu orang lain, apa yang akan mereka terima sekarang adalah mayat yang dingin. Hati Chen Gang kaget. Ini sangat kejam. Jangan khawatir, anakmu masih hidup, tapi dia mungkin sedikit kesakitan. Lagi pula, aku tidak punya dokter di sini. Ning Xuan berkata, sekarang izinkan saya bertanya lagi, apakah karena Anda tidak dapat membantu saya, atau karena Anda tidak ingin membantu saya? Chen Gang hanya merasa terhina, tapi saat ini, beraninya dia menolak. Apa yang kamu inginkan? Sederhana sekali. Bantu aku menjalin hubungan. Aku berkata, aku ingin mengenal Lin Yi dan aku butuh bantuanmu. Jika kamu melakukannya dengan baik, manfaatnya akan menjadi milikmu,
tetapi jika kamu tidak melakukannya dengan baik, aku minta maaf. Putramu masih memiliki 9 jari, dan aku akan memberikannya kepadamu satu persatu. Setelah mengatakan itu, Ning Xuan langsung menutup telepon. Seluruh tubuh Chen Gang mati rasa, seolah-olah semua darah di tubuhnya berhenti seketika. Jari terhubung ke hati. Ning Xuan, binatang buas ini, sebenarnya ingin memotong jari Chen Fan satu persatu. Gigi bajanya hampir patah dan matanya merah. Cepat, selamatkan jarimu. Chen Gang berteriak, saya akan menyelamatkan orang. Dia harus menyelamatkan orang itu sesegera mungkin. Selama ada waktu, jari-jarinya bisa disambungkan kembali. Putranya sendiri akhirnya sedikit berubah dan mulai membuat kemajuan dan bekerja keras, tetapi dia akan mengalami bencana seperti itu. Bagaimana Chen Gang bisa menerimanya di dalam hatinya? Saat dia memikirkan bagaimana cara meminta bantuan Lin Yi, telepon berdering lagi. Kali ini, panggilan itu datang dari nomor Tianhai. Chen Gang segera menghubunginya. Itu adalah Departemen Publisitas Ye. Dia menghubunginya dan mengatakan bahwa dia ingin meminjam studio di basis film dan televisi di Shanghai dan meminta bantuan Chen Gang. Chen Gang langsung setuju. Apakah Tuan Lin ada di sini? Saya ada hubungannya dengan Tuan Lin. Ini mendesak. Dia hampir menangis, berusaha keras untuk tetap tenang. Tuan Lin tidak ada di sini. Bantu aku menemukannya. Cepat. Chen Gang tidak bisa menahannya dan meraung. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Orang di ujung telepon jelas ketakutan dan meminta Chen Gang menunggu beberapa saat sebelum orang lain menjawab telepon. Tuan Chen, apakah Anda ada hubungannya dengan Lin Yi? Itu suara Lin Yuzhen. Ya, ini mendesak. Tolong bantu saya menghubungi Lin Yi. Ini mendesak, kata Chen Gang buru-buru. Hubungi saja dia secara langsung dan aku akan memberimu nomornya. Setelah mendapatkan nomor tersebut, Chen Gang segera menelepon tanpa mengucapkan terima kasih. Dia tidak yakin apakah Lin Yi akan menjawab panggilan tersebut, dan bahkan jika dia menjawab, dia akan bersedia membantu. Orang besar seperti itu mungkin tidak akan peduli apakah putranya yang tidak memuaskan akan mati. Namun bagaimana jika Anda tidak mencobanya? Itu putranya, sekalipun dia memarahinya setiap hari, marah padanya, dan bahkan mengatakan dia menyesal telah melahirkannya, tetapi putranya dalam bahaya, ayah mana yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Telepon berdering sekali dan tersambung. Tuan Lin, saya Chen Gang, tolong. Chen Gang kehilangan ketenangannya, tetapi dia tidak peduli saat ini, tolong selamatkan anakku Chen Fan. Lin Yi di ujung telepon sedikit terkejut setelah mendengar Chen Gang menjelaskan masalah tersebut secara singkat. Tanpa diduga, Ning Xuan tidak mendengarkan peringatannya sama sekali, dan malah menyerang Chen Fan, yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Dengan pikiran yang begitu kejam, apakah Anda benar-benar mengira Anda adalah seorang kaisar lokal? Katakan padanya untuk segera melepaskannya dan aku akan mengunjunginya secara pribadi. Lin Yi berkata dengan tenang. Bab 372. Setelah meletakkan telepon, Lin Yi tidak menunjukkan ekspresi. Tapi Lin Yi tidak menyukai pendekatan Ning Xuan. Kenapa? Kamu sibuk lagi. Melihat Lin Yi meletakkan mangkuk dan sumpit, Ye Qiansui mau tidak mau bertanya. Dia baru saja kembali dari Shanghai, kenapa dia harus pergi lagi? Baiklah, Zhang Ruoming ingin kembali ke Shanghai untuk merekam video promosi. Ada studio yang cocok di sana. Saya akan pergi bersamanya. Lin Yi mengangguk, mengambil roti dari piring dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pastikan proses syutingnya berjalan lancar, dan aku akan kembali makan bersamamu. Setelah mengatakan itu, Lin Yi berbalik dan berjalan keluar pintu. Ye Qiansui mengikuti ke pintu dan melihat Lin Yi pergi, tetapi ragu untuk berbicara. Dia sekarang sudah terbiasa dengan Lin Yi yang makan bersamanya, dan dia merasa nyaman meskipun mereka berdua tidak mengatakan apa-apa. Awalnya, Lin Yi tidak perlu terlalu sibuk, tapi sekarang dia berlarian demi Ye. Dia baru saja kembali dari Shanghai pada sore hari dan harus kembali lagi sebelum menyelesaikan makan malam. Tuan muda telah bekerja terlalu keras akhir-akhir ini. Ibu Wu merasa sedikit tertekan, saya berlari setiap hari dan menurunkan berat badan. Ye Qiansui menoleh untuk melihat Ibu Wu, sedikit malu. Sepertinya karena dialah Lin Yichai bekerja sangat keras. Ketika tuan muda kembali, saya harus menyiapkan sesuatu untuknya untuk memulihkan kesehatannya. Lin Yi mengambil langkah pertama dan mengambil penerbangan terdekat kembali ke Shanghai. Chen Gang sudah menunggu di luar bandara. Melihat Lin Yi, mata Chen Gang merah, dan dia bergegas maju. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf karena meminta Tuan Lin datang larut malam. Ini darurat. Saya harap Tuan Lin bisa memaafkan saya. Chen Gang meminta maaf. Tidak apa-apa. Lagi pula, masalah ini ada hubungannya denganku. Ning Xuan menyerang Chen Fan hanya untuk dirinya sendiri. Jika dia benar-benar ingin membicarakannya, dialah yang membuat Chen Fan mendapat masalah. Dia melirik Chen Gang.
Apakah kamu sudah membuat janji? Belum. Chen Gang terdiam, saya tidak berani menyelesaikan kata-kata saya. Jika Tuan Lin tidak datang, amarah Ning Xuan dapat membunuh Chen Fan. Lin Yi mengangguk, menyatakan pengertian. Dia tahu bahwa Chen Gang takut dia tidak akan punya penerbangan untuk datang. Jika dia setuju dengan Ning Xuan, dia mungkin melampiaskan amarahnya pada Chen Fan jika Ning Xuan tidak melihatnya. Orang yang mendominasi seperti itu tidak terkejut dengan apapun yang dilakukannya. Telepon dia sekarang. Chen Gang mengangguk dan segera menghubungi nomor Ning Xuan. Panggilan itu dengan cepat dijawab. Aku sudah menemukan teman kencan untukmu. Dia segera berkata, di mana anakku? Biarkan dia pergi. Hahaha, kakak Chen, kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak memiliki cukup wajah. Kamu jelas tidak ingin membantu. Aku akan menyelesaikannya, kan? Ning Xuan masih ingin bercanda, saya hanya mengatakan, Anda pasti bisa membantu saya. Ini hanya masalah apakah Anda memikirkannya atau tidak. Jika saya merangsang Anda bisa melakukannya, bukan? Oke, ayo kita temui orangnya dulu. Sedangkan untuk anakmu, kalau masalahnya sudah selesai, aku akan mengembalikannya padamu dengan selamat. Anda, Chen Gang sangat marah, tapi Ning Xuan menolak melepaskannya. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Aku sudah mengirimimu alamatnya. Bawa Lin Yi ke sini. Setelah mengatakan itu, Ning Xuan menutup telepon. Lin Yi mendengar semuanya dengan jelas. Dia menolak untuk melepaskannya. Chen Gang merasa cemas. Salah satu jari Chen Fan terpotong, dan dia pasti sangat menderita. Jika dia tidak dapat dikirim ke rumah sakit tepat waktu, jari-jarinya mungkin tidak dapat diselamatkan. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Di mana jari-jarinya? Lin Yi bertanya. Aku meminta seseorang untuk menyimpannya di dalam freezer. Chen Gang buru-buru berkata, jika kita tidak mengambilnya tepat waktu, aku khawatir. Suruh anak buahmu mendatangi kami dengan membawa jari. Lin Yi tidak membuang waktu. Karena Ning Xuan mencari kematian, dia tidak keberatan dan memberinya pelajaran. Keduanya tidak membuang waktu lagi dan segera melaju menuju alamat yang dikirimkan Ning Xuan. Tempat yang dipilih Ning Xuan sangat terpencil, sebuah villa di pinggiran kota. Ada ratusan orang yang diatur di dalam dan di luar, dan pemandangannya sangat besar. Dia ingin Lin Yi mengetahui kekuatannya, dan yang lebih penting, dia ingin memberitahu Lin Yi bahwa disukai olehnya adalah berkahnya. Memilih untuk bekerja sama dengannya adalah tujuan terbaik, daripada menolaknya lagi dan lagi. Itu tidak sopan. Ketika Lin Yi dan dua orang lainnya tiba, ada lebih dari selusin orang berdiri di luar villa, semuanya berjas hitam dan dengan wajah acuh tak acuh. Melihat hanya ada dua orang di Lin Yi, mereka hanya memeriksa dan menemukan bahwa mereka tidak membawa senjata, jadi mereka membiarkan mereka masuk. Sepanjang jalan, Lin Yi bisa melihat banyak orang, semuanya memandangnya dengan waspada, dengan ancaman di mata mereka. Dia tidak bereaksi sama sekali, dan tidak mempertimbangkan ancaman orang-orang ini sama sekali, seperti singa yang tidak pernah peduli dengan gonggongan anjing. Tuan Lin, Ning Xuan, saya khawatir dia tidak memiliki niat baik. Chen Gang merendahkan suaranya dan berkata, dia merasa seolah-olah telah terjebak, maaf, Tuan Lin, saya khawatir saya telah melibatkan Anda. Dia tahu bahwa identitas Lin Yi tidak sederhana. Jika sesuatu terjadi di sini, dia mungkin akan mendapat lebih banyak masalah. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti orang yang membawanya langsung ke aula di dalam villa. Aroma anggur tercium. Hahaha, Tuan Lin, kita bertemu lagi. Ning Xuan sedang duduk di sana, dan para pelayan di sampingnya sedang menyajikan anggur. Sebuah meja makanan lezat sudah diletakkan di atas meja bundar besar. Kubilang, kita ditakdirkan untuk bersama. Begitu kita akrab satu sama lain, kita akan menjadi akrab lagi. Ini kedua kalinya bagi kita. Ning Xuan tampak seperti tidak terjadi apa-apa dan menyapanya dengan hangat, tetapi dia bahkan tidak melihat ke arah Chen Gang. Jelas bahwa dia tidak menganggap serius Chen Gang sama sekali. Chen Gang marah, tapi dia tidak punya pilihan. Ada ratusan orang di luar, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Di mana Chen Fan? Lin Yi tidak berbicara omong kosong kepada Ning Xuan, keluarkan dia. Ning Xuan melirik Lin Yi. Benar saja, dia datang ke sini untuk Chen Fan. Beraninya Chen Gang memberitahunya bahwa keluarga Chen-nya tidak berteman dengan Lin Yi. Berbohong pada diri sendiri tidak akan berakhir dengan baik. Baiklah, jika Tuan Lin berkata biarkan saja, maka saya pasti akan melepaskannya. Ning Xuan bertepuk tangan, dan segera, seseorang membawa keluar Chen Fan yang lemah. Chen Fan, seru Chen Gang dan bergegas untuk membantu Chen Fan. Suaranya menjadi serak. Melihat jari Chen Fan yang terputus, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ayah! Chen Fan menggetarkan bibirnya dan menangis, jariku, jariku. Jangan takut, jangan takut. Chen Gang buru-buru berkata, tidak apa-apa.
Jika kamu bisa menangkapku, kamu bisa. Ning Xuan meliriknya dan sedikit mengernyit, merasa bahwa ayah dan anak itu merusak pemandangan di sini. Kalian berdua, keluar dari sini dan jangan ganggu aku minum dengan Tuan Lin. Dia berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia memegang segelas anggur di masing-masing tangannya, berjalan ke arah Lin Yi, menunjukkan senyuman, dan menyerahkan gelas anggur di tangan kirinya kepada Lin Yi. Tuan Lin, menurut saya Anda seharusnya bisa merasakan ketulusan saya. Dia tampak merendahkan, seolah-olah dia memberi Lin kesempatan sebagai badan amal. Bentak, tanpa diduga, Lin Yi mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ning Xuan dengan keras, menjatuhkan kacamata berbingkai emasnya. Ning Xuan menjerit dan jatuh ke tanah, wajahnya penuh keterkejutan. Dia tidak pernah membayangkan Lin Yi berani menyerangnya. Saya pikir Anda juga merasakan ketulusan saya. Lin Yi berkata dengan tenang. Bersambung.